Kelihatan wajahnya bercahaya semuanya. Pakai bedak apa? Orang yang beriman, Pak, kalau duduk di tempat yang baik seperti ini, tenang jiwanya, bagaikan ikan di dalam air, betah. Tapi kalau orang munafik duduk di tempat yang baik, gelisah, bagaikan burung di dalam sangkar. Kalau orang yang beriman seperti Bapak Ibu duduk di tempat yang begini, betah, bagaikan ikan dalam air. Saya mau tanya, ada nggak sih ikan yang nggak bisa lama-lama hidup di air? Ada. Ikan pauzi itu nggak bisa lama-lama di air, Pak. Kelelep. Minum dulu boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus loh. Kan udah dibilangin, energi terkuras dari Jakarta ke sini butuh perjuangan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Ibu bapak cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda kalau minumannya sehat. Merek apa sih? Promosi nih. Gak apa-apa kalau memang itu membawa kebaikan bagi umat, maslahat, ada nilai jihad. Gak apa-apa promosi. Karena jangan dipikir setan gak mempromosikan neraka. Oh, siapa bilang? Yang namanya setan, iblis itu memberikan mandat kepada setan untuk selalu mempromosikan yang namanya neraka. Nampak indah sesaat di depan mata, tapi ujung-ujungnya menderita. Bu, saya nggak malu-malu loh promosi air. Kenapa malu jualan kalau itu halal? Orang sekarang aja jual diri online. Online loh. Orang bikin dosa aja sekarang nggak malu. Masa bikin kebaikan malu? Sekali lagi saya nggak malu-malu promosi, Pak. Kenapa? Setan aja promosi neraka. Saya teringat ada anekdot buat adik-adik. Ada orang ketika dimatikan Allah lalu dibangkitkan. Ditanya malaikat, "Hei fulan, kamu mau masuk surga apa mau masuk neraka?" Orang ini berkata, "Malaikat, maaf, boleh nggak lihat-lihat dulu?" Inilah sifat jelek manusia. Kalau diajak untuk urusan kebaikan, selalu ada kata-kata lihat-lihat dulu. Diajak pengajian, lihat dulu siapa yang ceramah. Betul? Diajak pengajian, lihat-lihat dulu ada nggak makanannya. Coba kalau diajak ke maksiat, nggak pernah ada kata ingin lihat-lihat. Betul? Malaikat sebel. Baik, mana yang mau kamu lihat lebih dulu? Surga, silakan. Begitu dia masuk surga, dia nggak betah. Kenapa? Di surga orangnya banyak yang ibadah. Orang kalau nggak biasa ibadah, ngumpul di tempat ibadah, seperti yang tadi saya sampaikan, gelisah. Dia keluar dari neraka surga sambil berkata, "Malaikat, it's not my style. Ini bukan style saya. Boleh saya lihat neraka?" Silakan. Begitu dia masuk neraka, wah, betah dia. Di neraka banyak artis cantik dan seksi. Ada yang goyang ngebor, ada yang goyang ngecor, ada yang goyang patah-patah, ada yang goyang gergaji. Keluar dia dari neraka sambil cengar-cengir, ini pilihan saya. Kata malaikat, "Sudah kamu lihat dua-duanya, pilih mau neraka atau surga?" Malaikat, boleh nggak minta waktu 2 hari untuk mikir? Ini kejelekan manusia. Kalau diajak nyumbang masjid mikir, tapi kalau judi ratusan juta keluar nggak pernah mikir. Leres. Kalau diajak nyumbang pengajian mikir. Coba kalau urusan maksiat nggak pernah mikir. Padahal tolong dicatat,
Apapun kebaikan yang kita keluarkan itu bukan untuk orang yang kita baiki. Bapak ibu nyumbang masjid bukan untuk masjid, tapi untuk celengan kita sendiri di akhirat nanti. Bapak ibu ngasih anak yatim bukan untuk yatim, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu hakikatnya akan kembali buat diri kamu sendiri. Insya. Dia minta waktu 2 hari sama malaikat. 2 hari setelahnya dia datang lagi, malaikat bertanya, sudah saya kasih waktu kamu 2 hari berpikir. Sekarang pilih mau masuk surga apa neraka? Apa jawaban orang ini? Kalau surga kemarin saya lihat gak heboh. Maaf malaikat, saya gak mau. Mendingan saya pilih neraka. Karena neraka heboh. Musik damdum, artis cantik-cantik seksi, pokoknya heboh. Lebih baik saya masuk neraka. Deal. Dilempar ke neraka. Sampai neraka dia teriak-teriak nangis. Karena pemandangan 2 hari sebelumnya beda dengan 2 hari setelah dia masuk. 2 hari begitu dia masuk, 2 hari sebelumnya heboh, musik di mana-mana, artis cantik, ada yang ngebor, ada yang goyang ngecor. 2 hari setelahnya malah ada yang dibor, ada yang dicor, ada yang dipatah-patah, ada yang disiksa. Dia keluar dari neraka teriak, malaikat protes, 2 hari yang lalu perasaan saya masuk gak begini pemandangannya, heboh. Apa kata malaikat? Maaf ya, 2 hari yang lalu heboh karena lagi masa-masa promosi. Ibu percaya nggak yang namanya malaikat, yang namanya setan mempromosikan tiket ke neraka itu awalnya enak, akhirnya pahit. Coba nggak puasa enak sekarang di dunia, nanti kalau di azab kubur, aduh baru ngerasa pahit. Nggak sholat enak, tapi nanti ketika di dalam kubur pahit. Makanya tolong dicatat, tiket ke surga awalnya pahit, hujan-hujan duluan, tapi nanti akhirnya manis. Ibarat minum jamu, awalnya pahit, begitu diminum dipakai tidur, bangun tidur badan seger buger. Itu yang dipesankan Nabi. Ujibatil jannah bil makari. Tiket ke surga awalnya pahit, akhirnya manis. Wa hujibatin nar bisyahawat. Tiket ke neraka selalu dipagar dengan sesuatu yang enak awalnya, pahit belakangnya. Jelas? Bu, minum dulu ya. Mohon doanya Pak, sekarang kita di Jakarta sudah menghadirkan minuman sehat sendiri. Insya Allah nanti sebentar lagi masuk daerah Banjar. Saya namakan minuman ini Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Arab sana. Ajwa ada singkatannya, Ajaib Water. Air ini sudah diadu dengan 30 merek minuman terkenal. Semua kalah dengan Ajwa. Kenapa kalah? Rahasianya, air Ajwa kami khotamkan 30 juz Al-Quran. Jangan meremehkan Al-Quran, karena di Jepang pernah terbukti ada penelitian, air yang didengarkan musik itu membentuk kristal-kristal yang jelek. Tapi subhanallah, maha suci Allah, air yang didengarkan Al-Quran membentuk kristal yang sangat indah. Jangan lupa, air itu sifatnya hidup. Kalau dibacakan sesuatu yang mulia, maka akan menjadi sebuah obat yang sangat dahsyat. Allah pernah berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Insya. Ibu bapak tahu kenapa saya bikin minuman sendiri, perusahaan sendiri? Saya nggak mau jadi donatur tetap Israel lagi. Bapak ibu tahu banyak minuman yang beredar di luar, beredar di masjid-masjid, beredar di pengajian-pengajian kita, diminum oleh mulut orang-orang kita. Itu minuman perusahaannya dimiliki orang Yahudi. Demi Allah, usaha apapun yang dibangun Yahudi, untungnya buat Israel. Kita membeli, menjual, memasarkan, berarti kita ikut membantu Israel membunuh saudara-saudara kita di Palestina.
Begitu kita minum air mereka, dahaga kita hilang. Tapi kita lupa sedang menanam dahaga jangka panjang buat saudara kita di Palestina. Berarti kita nggak ada beda dengan Israel. Sama-sama pembunuh berdarah dingin. Bu, ibu tahu salah satu minuman terkenal milik orang Yahudi? Saya sebutin inisialnya aja ya. Botolnya biru. Inisialnya aja ya. Aqua. Awal hurufnya A. Tahu nggak siapa pembeli terbanyak minuman ini? Masjid-masjid kita, musola-musola kita, majelis-majelis kita. Kita terlalu baik apa terlalu bodoh? Maka saya ingin berpesan, kalau bisa mulai malam ini lebih baik membeli produk apapun milik orang kita. Dari kita untuk kita. Lebih baik kita memperkaya saudara kita. Kalau mereka kaya, zakatnya jalan, sedekahnya lancar, syiarnya jadi berkembang, daripada menyumbang lawan-lawan kita. Untungnya untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Betul? Maka mohon doakan. Saat ini saya dan teman-teman lain sedang berjihad untuk sama-sama menghilangkan ketergantungan kita dari produk Yahudi. Kita mulai dari minuman. Kalau saya sendiri, mimpi saya menang. Saya butuh kekuatan umat. Sama-sama kita tanamkan dalam hati kita ada rasa bangga membeli, berbelanja dengan orang-orang kita sendiri. Insya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin.